Udah mulai. Oke. Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Buat kali ini kita bakal nge-review lagi. Ini grinder yang istilah kata lagi hype banget di kalangan ya pencinta manual brew atau home brewers. Buat kalian yang juga pencintanya Yeezy Presso, ini juga grinder yang keluaran terbaru, yaitu ini Yeezy Presso J Max. Seperti yang kita ketahuin, kalau J ini sebetulnya kalau didedikasikan buat One Jet Presso atau Yeezy Presso ini untuk keperluan espresso. Nah, fitur yang bagus ini, cuma kalau kita lihat ini sebenarnya bagus banget ya gitu. Seperti kita lihat nih, kayak ini cranknya ini kayak lebih tebal dibandingkan pendahulunya, yaitu yang kita punya K Plus. Kalau kalian mau tahu reviewnya bisa cek di belakang. Terus ini juga kayak udah di istilah kata ini grindernya buat cowok banget sih kalau kita bilang, karena sedikit lebih lebar. Jadi kalau kita pegang tuh ya mungkin untuk para wanita atau kalian yang punya tangannya kecil, ini bakal kelihatannya terlalu besar buat kalian. Dan grindernya juga tinggi banget dan udah dipikirin secara matang, yaitu ini kalau Yeezy Presso yang ukuran J sama K Max ini sudah dikasih rubber mat. Jadi kalau kalian taruh nggak kayak pendahulunya, udah nggak goyang-goyang seperti ini. Terus magnetnya sendiri juga nggak secopot-copot K Plus. Nah kalau kita lihat tuh, lihat. Jadi harus ditwist dulu baru dia bisa lepas. Dan magnetnya ini juga solid banget sih. Kebetulan dia juga hadir di tahun lalu, yaitu nah bisa kita lihat ini logonya juga pakai logo sapi. Dan Yeezy Presso sendiri yang J Max ini bisa dibilang dengan klik yang lebih paling banyak ya dibandingkan seri-seri J lainnya. Bisa kita lihatin ini per kliknya itu 8,8 mikron. Dan kalau kalian pengen tahu, kalian udah diklik yang mana? Nah, ini di sini tuh ada segitiga. Jadi kalian bisa tahu kalau kalian di rotasi yang keberapa. Dan karena memang untuk peruntukannya buat espresso ya, jadi kalau kalian bisa mungkin pengen fine tune buat espressonya kalian atau manual brew juga bisa. Kayak gimana, apakah rumornya juga dia nggak cocok banget buat manual brew, kita bakal tes ngebrew dan tes bikin espresso. Dan kalau kalian pengen tahu mengenai K Plus, nah ini saudaranya, bisa kita lihat nih perbandingannya. Ada perbedaan, kalau ini fungsinya buat all round, tapi walaupun saya lebih suka dia buat filter, tapi kalau ini sih kayaknya lebih enak buat espresso. Tapi kita cobain dulu. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. Oke, jadi kita mau coba tes giling 10 gram. Ini bijinya juga biji Kenya yang terkenal keras. Kita pengen tahu aja, kurang lebih kalau di rotasi 2 di 9 berapa detik. Yang pasti kita rasain sih jauh lebih keras ya waktu ngegiling, bisa kalian lihat kan. Keras banget dia buat ukuran giling. Makanya kalau kita bilang, wah saya juga nggak tahu sih ini kira-kira kalau cewek bakal kuat nggak nih gilingnya nih. Karena hitungannya keras banget sih. Oke, dia selesai di 19 detik dan untuk 10 gram dengan gilingan medium fine. Kita habis gini bakal tes ngebrewing. Jadi gimana resultnya kita tes brewing. Kan ngulik. Oke, kita coba brewing 10 gram ya guys. 10 gram dan coba brewing pakai mellow drip.
50 gram. Lan tutup kan? Tutup. Tinggalan. Kemudian kita tutup. Udah. Jadi sambil nunggu kita bisa ngeliat juga nih aksesoris yang datang nih, dia pasti datang dengan brush. Terus yang kedua dia juga datang dengan blower kecil, namanya fungsional banget dan anginnya lumayan kenceng juga. Dan ada karet tambahan, dan ini backnya Yeezy Presso yang terbaru, tapi lebih kelihatannya lebih compact, walaupun kalau dibandingin sama yang K Plus saya masih lebih suka backnya yang K Plus sih, karena kelihatan lebih elegan aja gitu. Nah kemudian di sini juga ya kayak Yeezy Presso sendiri juga udah datengin paketnya lengkap banget ya gitu. Sementara kalau kalian misalkan cari grinder-grinder dari Eropa, dia lebih hadirin sesuatu kayak kalian bisa beli kayak cranknya juga masih terpisah. Untuk panjang ininya sendiri juga harus istilah kata lebih sepanjangnya black crank ya, dan ini udah selesai juga. Jadi kalau kita bilang karena lebih banyak fine, mitosnya Yeezy Presso lebih banyak fine, nggak juga sih. Ini ya memang walaupun sedikit fine-nya lebih banyak, tapi lebih cepat selesai juga. Kita bakal nyobain kalau nuansa di filternya kayak gimana, habis gitu kita bakal coba kalau nuansa di espresso kayak gimana. Oke, jadi kalau baunya sendiri ya kalau dibandingin misalkan sama saudaranya yang kayak ini, dia jauh ya, maksudnya kayak lebih ke arah sweet, walaupun acidity-nya tuh berkurang. Walaupun acidity berkurang, tapi kita bisa dapetin kayak ini kopinya tuh sweet banget. Ada hint of floral juga, jadi kalian jangan khawatir juga. Kayaknya sih enak, kita bakal kembali, kita bakal nyobain. Kita bakal nyobain resultnya kalau pakai ini gimana. Oke, jadi karakternya ini kayak beda banget ya sama, makanya saya bilang kenapa ada orang-orang yang nggak suka dengan karakternya brewing dari Yeezy Presso ini sendiri ya, karena dia intens banget sih, intens sweet, terus ada bitternya di belakang, jadi tapi bodinya tuh lebih round sama silky. Sementara untuk acidity sama flavor kayaknya agak clarity-nya agak kurang dibandingkan kalau saudaranya di K Plus ini, jadi dia kayak intens banget. Tapi kayaknya future-nya kalau di espresso sih kayaknya enak banget sih untuk gilingan ini gitu. Habis ini kita bakal cobain kalau di espresso kayak gimana sih gitu. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. Where we started out. Ya bisa kita lihat ya, flow-nya juga dapat bagus banget ya. Flow dari espresso-nya sendiri. Get me out of broken hearts and starting fights. Oke, 46 waktunya 27 second. Gotta get up. Coba bisa lihat nih kremanya juga bagus banget gitu. Dan aromanya juga maksudnya mumpuni banget sih sama grinder-grinder premium. Terus bisa lihat juga kremanya elastis gitu, dia masih balik lagi. Kita dapat orange-nya sih oke banget sih. Sama yang kita dapat jadi kayak lebih creamy gitu. Oke guys, jadi tadi kita udah nyobain ya antara filter sama espresso. Yang menurut saya sih kalau di J-Max ini buat espresso ini superior banget. Walaupun bahkan kalau saya bilang sih masih bisa compete sama hand grinder, maksudnya grinder-grinder misalkan dengan grinder-grinder industrial lainnya.
Cuman kalau dari segi manual brewing kita cuma dapat kayak dia lebih sweet, tapi kalau untuk clarity memang kurang. Bukan berarti dia nggak bisa, cuman kayaknya lebih harus diulik lagi kalau untuk manual brewing, karena saya lebih milih K plus sih kalau untuk ini, atau series lainnya. Saya belum pernah nyoba juga yang K Max. Syukur-syukur ada yang mau sponsor juga untuk K Max ini. Tapi memang peruntukannya memang berbeda ya. Jadi kalau saya bilang lebih untuk manual brewing, kalau ini buat espresso enak banget. Walaupun konsnya ini ya ini. Yang satu gilingannya jauh lebih berat banget. Kita juga nggak ngerti kenapa. Beda banget sama gilingannya di K Plus ini. Nah, ini lebih enteng, lebih smooth juga. Tapi kalau buat espresso juga lumayan cepat ya. Gilingnya tuh 35 detik untuk 20 gram. Espresso grind size itu tergolong cepat walaupun berat juga. Dan kalau kalian punya tangan kecil, mungkin ini akan terasa kurang enak ya kalau buat gilingnya gitu sendiri. Tapi overall, kalau kalian nyari gilingan grinder buat espresso, saya sih rekomen banget ya, apalagi untuk manual espresso di rumah. Tapi kalau masih untuk all-round grinder, saya masih nyaranin yang K Plus atau yang K Max, saudaranya baru lahir tahun ini. Kita bakal nge-review juga, dan pertanyaan selanjutnya nih, apakah dua grinder ini bisa compete dengan misalkan grinder seperti Comandante atau Kino? Jawabannya saya bilang sih nggak bisa. Ya satu, karena ya tiap grinder juga punya hasil yang berbeda-beda dan punya warnanya sendiri-sendiri. Tapi kalau bisa dibilang apakah ini bisa berkompetisi bisa kata battle hand grinder, sangat-sangat bisa gitu. Kayaknya gitu aja. Kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, bisa like, subscribe, komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa sharing juga. Sampai jumpa di feed berikutnya. Oke.